pertama dari saya karena belum sempat kita pendalaman kemarin, makanya kesempatan ini saya pakai sedikit untuk ke depan kita punya bekal ketika melanjutkan pendalaman 4 bahan yang tersisa. Pertama sekali, mungkin baik kita punya HP ini punya aplikasi Alkitab semua. Kan sudah canggih zaman ini. Untuk apa HP pakai untuk kerja lain bisa, tapi untuk kita punya urusan rohani tidak bisa. Yang kedua, download aplikasi e-Katolik. Itu untuk semua orang Katolik sebenarnya sudah wajib itu. Kalau kita baca di surat Gembala Bapak Uskup dulu tentang berpastoral kontekstual, di situ Bapak Uskup pernah mengutip kata Yesus, berdosa kalau kita tidak pakai teknologi untuk menumbuh kembangkan iman. Kenapa kemudian saya kemana-mana bawa terus ini? Karena membantu untuk saya punya wawasan diperluas, selalu dapat informasi terbaru, kemudian juga bisa dipakai untuk mewartakan. Oke. Yang berikutnya, tema malam ini baik sekali untuk membuat kita ingat. Inilah arti dari ketika Gibran berbicara tentang Grand Vision di debat kedua. Banyak orang marah. Itu tanda orang yang tidak menghargai alam. Apalagi itu informasi update. Dan memang, ya kalau kita mau jujur, kita ini generasi konsumtif semua. Hanya tahu pakai, tapi tidak tahu merawat. Dan memang karena kita dibangun dalam gaya hidup hanya memakai, tidak tahu mengadakan dan merawat. Itulah kenapa sebenarnya saya tidak suka kalau orang tua itu anak-anak minta apapun terlalu cepat diberi. Itu tidak ada nilai pedagogi sama sekali untuk membangun karakter, bahwa untuk mendapatkan sesuatu itu kita perlu berjuang. Efek dari kita memanjakan anak, ya, lihat dari mereka punya gaya hidup. Karena mereka tidak tahu sulitnya mendapatkan sesuatu, mereka minta, pakai, buang. Jadi kalau kita diberikan bahan ini untuk refleksi Prapaskah kali ini, itu artinya mari kita kembali ke laptop, melihat kembali bahwa hidup yang kita nikmati sekarang bukan tidak punya dasar dan tidak punya awal. Ini hanya kelanjutan saja. Dan kata orang, lama-lama bumi ini punah. Kalau Jakarta saja orang bilang sudah ada berapa meter di bawah permukaan laut kan. Jadi suatu saat dia tenggelam, makanya harus pindah itu ke IKN. Tapi orang banyak protes dari segi kepentingannya dia saja. Tapi orang tidak berpikir bahwa kalau suatu saat itu Jakarta tenggelam, kita mau apa? Itulah maksudnya. Tapi yang ingin kita coba dalami dengan kembali ke laptop itu, memaknai tema kita. Ini tema sangat bagus, aktual dan relevan. Bangkit dan bergerak bersama mengembangkan ekonomi ekologis. Jadi bangkit dan bergerak bersama. Artinya, kalau bangkit itu bangun dari tidur, bangun dari tempat duduk. Setelah itu bukan hanya bangun saja, gerak-gerak. Kita kalau bangun tidur kan harus gerak-gerak. Kalau tidak kan bisa, kalau bangun langsung jalan kan bisa jatuh. Tapi gerak-gerak dulu. Kemudian ini bangkit dan bergerak bersama ini bersama-sama bergerak. Kenapa kalau untuk senam pagi kita bisa bergerak bersama? Gerak jalan kita bisa bergerak bersama. Tapi kenapa untuk hal-hal lain yang lebih mulia kita tidak bisa bergerak bersama? Contoh konkret saja. Untuk menghadapi pemilu, kita bangkit dan bergerak bersama dengan coba menghargai ajakan Bapak Uskup. Ya, kalau bisa cari legislatif Katolik. Tapi ternyata kemudian di KBG itu sudah transaksi masing-masing. Dengan pilih si ini, si itu, untuk tabakas KBG, untuk tabakas lingkungan. Loh, mana kita berjalan bersama? Gitu aja sudah jalan masing-masing, ingat saku masing-masing. Maka percuma nanti tema bangkit dan bergerak bersama ini kalau kita tidak betul menyadari pentingnya kebersamaan di atas uang. Bahwa kita semua butuh uang itu pasti. Tapi kalau tentang kebersamaan, ya, uang itu sarana, bukan tujuan. Nah, kembali ke tema ini. Kita diajak untuk bangun dari apa yang bagi kita itu sebuah keterpurukan dan bersama-sama berjuang. Nah, sekarang ini kita lagi kesulitan di bagian ekologi karena alam kita
semakin tidak bersahabat. Bagus sekali Paus itu mengatakan alam itu saudara. Tapi siapa yang pernah menganggap alam itu saudara? Yang orang anggap alam itu harus diperkosa, dihabiskan dia punya isinya untuk kita punya kebutuhan. Nah, maka dengan kita kembali ke kitab Kejadian ini dalam pertemuan pertama, mengingatkan kita bahwa jangan melupakan sejarah, jangan menjadi kacang lupa kulit. Dulu kita ini tidak tiba-tiba ada. Sudah buat Tuhan, saya rasa Tuhan ini merancang dulu sebelum menciptakan dunia ini. Dia berpikir apa yang harus dibuat supaya akhirnya dia bisa menciptakan sebuah keberadaan yang memang teratur, terorganisir, dan bisa saling melengkapi. Jadi mulai dari hari pertama sampai hari ke-6 itu bagus sekali. Kalau secara sederhananya bisa dijelaskan, yang diciptakan hari pertama tadi itu apa? Bumi. Belum berbentuk, gelap gulita ada di mana, tidak punya apa-apa. Maka Tuhan menciptakan bumi. Setelah itu apa? Kalau kita bicara bumi, jangan lupa kalau kita ke pengetahuan itu ada planet-planet kan. 9 planet dan bumi itu salah satu dari 9 planet. Coba bayangkan planet 8 yang lain di luar bumi tidak punya kehidupan seperti kita. Ruang hampa itu. Kita bersyukur ini punya bumi. Nah, setelah menciptakan bumi, Tuhan menciptakan apa tadi? Hari kedua, cakrawala. Kalau kita mau tahu cakrawala, pagi-pagi atau sore-sore kita lihat ke awan dan laut. Disitulah pertemuan kita bisa melihat dan membedakan kapan itu terang muncul, kapan itu terang kembali ke peraduan bumi di sore hari. Kita akan melihat cakrawala. Nah, untuk apa Tuhan membagi gelap, terang dan gelap? Karena dia punya pemikiran beberapa hari ke depan. Hari ketiga tadi diciptakan apa itu? Daratan. Setelah menciptakan daratan, keempat, benda-benda langit. Benda-benda langit. Air tadi ada di mana? Oh, di daratan itu waktu dia pisahkan antara air dan darat. Terus yang hari yang keempat, benda-benda benda-benda langit. Hari kelima, binatang. Hari keenam, manusia. Nah, sekarang gini. Ketika menciptakan bumi, Tuhan memisahkan terang dan gelap. Kemudian terang dan gelap ini maksudnya ketika Tuhan menciptakan dan membedakan darat dan laut, kita bisa lihat karena sudah ada terangnya. Kemudian setelah dipisahkan darat dan laut, daratan dan air, untuk apa? Karena dia berpikir tentang manusia yang akan diciptakan nanti makan apa. Maka laut ada ikan dan segala macam yang kita bilang seafood itu. Di darat ada tumbuh-tumbuhan. Kemudian untuk apa matahari? Karena tumbuh-tumbuhan ini kalau tidak ada matahari untuk proses fotosintesis, dia tidak bisa hidup. Tapi kan Tuhan sudah siapkan sebelumnya itu matahari itu. Waktu memisahkan terang dan gelap. Kemudian setelah menciptakan dan membedakan darat dan laut atau air dengan isinya, Tuhan menciptakan burung-burung kan, supaya dia sudah disiap makanannya, yaitu biji-biji dari tumbuh-tumbuhan atau pohon. Dia bisa hidup. Saya itu 3 kali coba piara burung. Baru kemudian saya paham, memang saya salah melawan kodrat bahasanya Pak Budi. Karena kodratnya burung-burung itu dia makan biji-bijian, pohon-pohon atau tumbuh-tumbuhan yang ada. Tidak bisa kita manusia piara. Baru kita beli makanan yang sudah jadi. Ya, jadi saya piara burung 3 kali itu. Kali pertama yang 3 ekor itu tiba-tiba saya lupa tutup lalu hilang semua paginya. Lalu kedua pernah dapat burung yang bunyinya bagus, kiuk kiuk kiuk. Dapat itu burung. Coba dipelihara, ternyata dia tidak mau makan, mati. Padahal roti dikasih, pisang dikasih. Terakhir saya dapat tangkap burung yang warna biru. Bagus sekali, ada beberapa warna itu burung. Akhirnya setelah dia tangkap taruh di keranjang, saya pindahkan ke atas. Lengkap di situ, pisang, pepaya, jangkrik lagi. Apa yang katanya burung kayak gitu makan jangkrik. Tahu pagi saya bangun sudah mati dia. Semut banyak yang kerumunin. Mungkin semut itu datang cari jangkrik yang mati, gigit dia. Tapi kemudian saya menyimpulkan, setelah baca ini bacaan,
Memang saya merampas hak Tuhan untuk makhluk hidup. Burung itu yang secara alamiah memang Tuhan yang kasih makan dari tanaman-tanaman yang ada. Karena faktanya di gereja ini banyak burung-burung nih dengan bunyinya masing-masing. Tidak pernah kita umat kasih makan mereka kan. Tapi hidup lebih enjoy daripada kita yang kejar makan tiap hari kan. Ya, kita tiap hari cari makan sampai lupa hari Minggu. Mereka tidak punya kebun, tidak punya kerja. Tapi enjoy hidupnya. Kenapa? Mereka hidup seperti yang difirmankan di kitab Kejadian ini. Mereka enjoy karena percaya dengan Tuhan yang sudah memberikan mereka makanan. Nah, kita punya batasan itu, ikan, apalagi yang lain-lain. Mungkin juga kemudian piara binatang-binatang, atau apalagi yang lain-lain itu kan perlu. Dan disiapkan Tuhan dari awal untuk kita hidup. Jadi semua ciptaan lain itu diciptakan untuk kita bisa hidup. Dengan pesan, kamu pakai sejauh kebutuhan. Yang ada kan orang sudah kenyang tapi masih cari terus. Untuk apa? Jual. Setelah dapat uang, judi. Gitu. Bukan karena kebutuhan lagi, tapi karena keinginan. Sehingga alam juga diperas. Padahal alam ini kalau kita kembali ke dasarnya, Indonesia itu alamnya paling kaya. Coba ke Tanah Suci, tidak ada apa-apa di sana. Atau tanya mereka Pak Budi yang mungkin pergi kemana-mana. Indonesia ini paling kaya dan paling subur. Tanahnya subur, kita lempar begini aja dia bisa hidup. Pergi ke Tanah Suci hanya pohon zaitun saja yang hidup. Yang lain tidak bisa hidup. Jadi betapa sangat indahnya Indonesia. Nah, kita kembali ke tema ini dulu. Mengembangkan ekonomi ekologis. Sebenarnya hanya ada dua kata, ekonomi ekologis. Kalau mau mengerti kata eko, ada di dalam. Artinya kan apa tadi itu? Rumah tangga. Ada juga ekosistem. Ada juga ekoenzim. Nah, paling penting untuk kita, ini penting nih, ekonomi. Ekonomi berarti cara kita mengelola rumah tangga. Kan gitu. Dan cara mengelola rumah tangga itu dipertimbangkan antara kebutuhan kita dan stok yang ada. Nah, hidup kita kan itu saja yang perlu. Rumah tangga ekonomi itu kan berpikir tentang kebutuhan kita apa, lalu stok untuk kita memenuhi kebutuhan itu apa. Seringkali kita merasa kekurangan karena kita terlalu banyak ingin daripada butuh. Kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan, pasti cukup. Tapi karena memenuhi keinginan, maka tidak cukup. Maka kembali ke mengatur ekonomi rumah tangga. Kemudian ekologis. Juga ilmu tentang mengatur rumah tangga bumi. Siapa yang memperhatikan rumah tangga bumi? Kalau rumah tangga kita masing-masing, kita perhatikan semua. Tapi rumah tangga bumi ini siapa yang memperhatikan? Artinya begini, bumi itu butuh apa supaya dia tetap terjaga? Itu pertanyaannya. Kalau dalam rumah tangga kita butuh kerja untuk memelihara ekonomi. Sekarang kita buat apa untuk kebutuhannya bumi ini terpenuhi? Kebutuhannya bumi ini apa? Kira-kira apa? Oh mimpi, kebutuhannya bumi. Iya, yang merawat bumi ini siapa? Kita hanya ambil-ambil saja. Angkut-angkut saja hasilnya, tapi tidak merawat. Padahal dia sahabat. Itulah yang dimaksudkan dengan ekonomi ekologis ini, supaya kita berpikir tentang rumah tangganya bumi ini. Mungkin paling sederhana begini. Jaga kebersihan nomor satu. Tadi Ibu Siti cerita tentang banyak orang buang sampah sembarang di pantai ya. Termasuk WKRI, setelah mereka bersihkan, mereka buang lagi sampahnya kan? Oh enggak. Oh, soalnya pengalaman saya di gereja, setiap kali ada perkumpulan sekami, OMK, WKRI atau siapapun, setelah mereka pulang, saya punya tugas itu kumpul ulang sampah-sampah yang mereka sudah buang. Kalau tidak percaya nanti saya sudah pernah videokan. Coba nanti satu saat setelah hari Minggu, sore, setelah selesai semua acara dan bubar, ke gereja. Lihat berapa banyak sampah yang ada di sana. Orang tidak perhatikan. Kalau saya setiap kali lihat sampah, saya pilih taruh di tempat sampah, karena pikirannya begini, karena bumi ini sudah menghargai saya harus menghargai bumi ini. Kita aja ada flek di wajah, beli dengan harga mahal pun kita berani tuh. Tapi kalau sampah yang ada di bumi yang buat dia kotor, mana kita peduli? Nah,
Kalau saya, kenapa saya pilih sampah? Selain supaya kelihatan bersih, karena saya percaya dengan saya menghargai alam ini, dia juga menghargai saya. Buktinya apa? Siapa yang berani lawan saya di gereja sana? Biar kau pakai leak, biar kau pakai kejahatan apapun, tidak akan pernah dia masuk. Kenapa? Saya sudah pegang alamnya. Saya sudah merasa alam di sana itu bagian dari keberadaan saya. Itu saudara saya. Dialah penjaga utama untuk saya aman, nyaman, dan damai di sana. Sehingga saya sudah kasih tahu memang, bumi, saya merasa engkau adalah pelindung saya di sini. Siapapun yang bermaksud jahat ke sini, kau kebas duluan di pintu sana. Atau di rumahnya sendiri. Itu sama dengan begini, ketika kita menghargai diri kita dan menghargai sesama, pasti diri kita menghargai kita dan sesama kita menghargai kita. Gitu juga alam. Jangan dulu bicara makhluk hidup ya, bicara benda mati aja. Karena tadi Pak Ivan bicara tentang kita itu menghidupkan robot yang bukan makhluk hidup kan. Contoh, sepeda motor kalau sudah sangat menyatu dengan kita karena kita sayang dia, merasa dia sebagai bagian dari diri kita, pasti dia tidak mungkin rusak sembarang. Dia tidak akan rusak sembarang dan dia juga tidak akan sembarang menjatuhkan kita. Dia jaga betul kita. Dan pasti dia rusak, tunggu dekat bengkel atau tunggu kita pulang rumah. Coba Bapak Ibu perhatikan. Kalau kita betul menyatu dengan kendaraan. Nah, karena dirawat, dihargai, diperhatikan. Maka bumi kita ini, kalau mau menghargai kita, tidak ada banjir lagi, kita rawat buminya. Itu saja. Nah, itulah maksud dari gereja untuk mengatakan kepada kita tema ini, ekonomi, ekologi. Memang di sini ada beberapa pertemuan yang dianjurkan, tapi kalau kita melihat 5 jenis pertemuan ini seperti sebuah ekosistem begitu. Sistem bagaimana supaya alam ini dirawat, karena dimulai dari tema pertama, keutuhan ciptaan Tuhan yang kita renungkan malam ini. Di sini kita diingatkan bahwa dunia ini anugerah. Dengan segala isinya anugerah. Kita manusia anugerah. Kita dianugerahi ciptaan lain, itu anugerah. Kita semua sama-sama anugerah. Makanya kemarin waktu di Tover saya bilang, kenapa kita minta Natalnya di Tover? Supaya di alam, karena kita mau kemuliaan Allah itu ada di bumi Jembrana, dan damai itu meresap di bumi Jembrana. Jangan lagi buat di ruangan sana. Karena kita sudah merayakan Natal di gereja di dalam ruangan. Kalau mau bumi itu damai, kemuliaan Allah itu nampak di bumi Jembrana, buatnya di Tower, di alam terbuka. Untung bupatinya mau. Karena ini kita mau menyatu kembali dengan alam. Ya, dengan kita doa kemarin, siapa tahu tahun ini tidak ada banjir yang besar kayak kemarin kan? Kenapa tidak? Yang penting kita percaya dan menghargai bumi. Nah, ada beberapa hal yang sudah kita singgung tadi di sini dan saya rasa baik untuk kita ingat beberapa pesan bahwa tugas kita itu menjaga keseimbangan alam ini. Sama dengan diri kita perlu dijaga keseimbangan, alam ini juga dijaga keseimbangannya. Kemudian jangan melawan kodrat. Ini penting nih, pesan dari Pak Budi, melawan kodrat. Alam kita sudah kodratnya seperti ini dan kita lawan. Contoh, di gereja kita dulu siapa yang pernah tanam pohon? Tidak ada kan? Ketika pohon tumbuh, kita potong. Padahal memang dia perlu untuk kita. Ya, setelah itu kita merasa tanam kembali. Setelah kita tanam kembali, kelihatannya asri kan? Ya, kalau kita ke gereja rasanya adem karena kita merawat buminya. Kalau kita tidak merawat, saya bayangkan saya datang pertama dulu, jalan masuk saja seperti saluran di kali kan? Dengan kerikil banyak. Tidak ditata apa-apa. Coba sekarang. Dan kenapa dia tumbuhnya bagus dan kemudian asri? Ya, jawabannya, karena kita menghargai alamnya, kita merasa menyatu dengan alamnya, sehingga kita mau tanam apa saja, dia mau tumbuh. Makanya saya marah betul sebenarnya orang-orang yang bakar sampah kemarin, kemudian pohonnya mati. Kemudian dia jatuh. Kalau saya itu menangis dalam hati itu melihat itu kenyataan. Jadi sayang sekali orang tidak melihat bahwa pohon itu perlu hidup. Karena sebenarnya dari pohon itu, kita yang hidup di pastoran itu segar. Kenapa? Pagi-pagi udara datang dari timur, disegarkan oleh 2 pohon itu, kemudian kesegaran itu masuk ke pastoran, tembus sampai di gereja. Tapi dengan orang sudah bakar-bakar kayak gitu, saya hanya bayangkan, coba kalau kau punya pribadi yang dibakar, ini kan makhluk hidup juga. Banyak burung-burung yang hinggap di situ. Tapi mana orang berpikir sampai ke sana? Kemudian yang berikut, ciptakan robot tadi dari Pak Ivan. Benar sekali ini. Kita sekarang ini berlomba-lomba ciptakan robot. Bukan hanya ciptakan robot Pak Ivan.
Benda mati dihidupkan, tapi orang lupa bahwa kehidupan kita sendiri tidak dihargai. Karena ternyata kemudian demi benda mati, orang lupa menghargai sesama. Contohnya apa? Ini kan benda mati nih dihidupkan kalau dicas. Tapi ini bisa lebih berharga daripada seorang pribadi sekarang kan. Nah, itu baru barang. Sebenarnya masalah yang terbesar itu adalah ketika bukan hanya robot, orang tidak hidup dengan manusiawi lagi, tidak natural kata Pak Budi. Contoh, yang nomor pertama harus dihargai dan dihormati itu sesama manusia. Karena dia adalah gambar dan rupa Allah. Tapi coba lihat apa yang terjadi. Anjing bisa lebih berharga dari manusia. Seperti yang sering saya kasih contoh, kadang-kadang untuk anjing kita beli bakso, untuk istri belum tentu kita beli bakso kan misalnya. Makannya daging tok. Kemudian yang paling ngeri lagi, demi tenteng anjing di trotoar, kita enjoy dengan anjing, orang yang kita ketemu kita tidak salamin. Anjing kita gendong-gendong, cium-cium. Tapi orang dekat dengan kita, pernah kita manjain dan hargai seperti itu. Dan itu sudah macam tren di zaman sekarang. Dan anak-anak kita juga kita ajarin seperti itu. Sehingga kalau kita ke rumah, dia lebih peduli main sama anjingnya daripada siapa orang yang datang. Kan? Benar kan? Banyak sekarang begitu. Nah, karena itu ada yang minta supaya anjingnya diberkatin. Diikutlah oleh orang-orang LGBT juga. Karena tadi Pak Budi sebut LGBT. Jadi orang sekarang tidak kodati lagi hidupnya. Tidak kembali ke seorang pria dan seorang wanita. Karena tren. Jadi hidup tidak alamiah lagi. Maka dengan bicara ekologi ini, mari kita hidup secara alamiah, natural lagi begitu. Kembali ke yang alamiah, kita ini diciptakan sebagai seorang pria dan seorang wanita, dan kita diciptakan dengan saudara. Saudara yang paling besar dengan kita adalah alam. Kenapa? Kita terbentuk dari tanah, kita mati nanti bersahabat lagi dengan alam. Boleh punya rumah bagus-bagus, kita mati bukan kubur di rumah. Kubur di tanah, di alam. Kalau kita sudah menghargai tanah, maka tanah akan menyambut kita kalau kita mati. Tapi kalau kita tidak pernah menghargai tanah, hanya menghargai rumah, nanti kita mati sampai di sana, tanah tolak kita. Jadi itu akhirnya tolaknya apa? Tidak pernah merasakan kebahagiaan jiwa di sana. Walaupun kuburnya bagus-bagus, tapi kalau orang yang tidak bahagia kan percuma. Nah sekarang kita bisa ukur sekarang misalnya. Sekarang mau bangun pagar kuburan. Pasti banyak orang bilang tidak ada uang, tapi giliran bangun kubur sendiri bagus-bagus kayak hotel-hotel. Padahal mereka lupa. Kalau pagarnya tidak ada, kau boleh punya kubur bagus, nanti sapi masuk. Tapi orang tidak berpikir itu. Jadi menghargai sesama sudah tidak ada lagi. Jadi lupa hargai pribadi. Padahal pribadi itu ciptaan Allah yang setara dengan Allah. Lalu ada istilah pemanasan global yang kemudian menciptakan pemanasan keluarga. Saya rasa ini juga refleksi kita paling bagus. Bapak Ibu perlu tanam pohon di rumah supaya adem. Karena kalau kita ke rumah kita rasa adem, adem pula perasaan dan pikiran kita. Kalau tidak ada pohon yang hijau di rumah kita, begitu kita masuk kita langsung panas. Dan itu sangat membuat kita sangat emosional, gampang marah karena hawanya panas terus. Jadi itulah alasan kenapa dulu begitu saya datang, pertama saya mereparasi alamnya untuk ditata dengan baik, pohonnya ditumbuhkan kembali, dihidupkan kembali, supaya ketika datang ke gereja, secara alamiah kita adem, nanti keademan itu akan membuat kita ke gereja juga adem. Nah, kita kembali ke apa yang katanya Pak Budi, pemanasan global itu faktor luar, tapi yang sangat berbahaya itu pemanasan keluarga. Jadi kalau keluarga panas, tidak damai, tidak bahagia, tidak alamiah, banyak pura-pura, efeknya apa? Walaupun kita ke gereja yang tempatnya adem, tetap kepanasan juga sampai di sana kan? Ya, karena dari rumah kita sudah kepanasan. Jadi ciptakanlah ekologi itu dari keluarga. Supaya kalau keluarga adem, pasti kemana-mana kita adem. Ke gereja adem, ke tempat kerja adem, kemana-mana adem.
saya itu terkenal sebagai orang yang membawa adem kemana-mana, menurut mereka, walaupun di negara mungkin orang rasa tidak kan. Karena sebenarnya saya pergi dengan pamit dulu dengan alam di sana, dan pulang saya istilahnya berdamai dulu dengan alam, baru saya naik. Supaya keademan yang ada di sana bisa menyatu di dalam diri saya, sehingga kemanapun saya pergi, saya bisa menjadi simbol keademan bagi orang yang menjumpai saya. Kalau hati adem, lingkungan adem, pasti kita gampang tersenyum. Kalau tidak, pasti susah tersenyum. Jadi, ekologi yang kita refleksikan ini sangatlah bagus untuk kita kembali ke belakang lagi berpikir. Jangan melupakan alam untuk dihargai. Kita semua diciptakan dari debu, akan kembali ke debu. Jangan lupa tanam pohon-pohon di sekitar rumah supaya tampak hijau. Dan kalau sudah rumahnya hijau, jangan lupa hijaukan hati dan keluarga. Itu paling penting. Kalau sudah rumahnya hijau, jangan lupa hijaukan hati dan keluarga. Karena jangan sampai rumah hijau, hati tidak hijau, keluarga tidak hijau. Rumah boleh hijau, hati panas, keluarga panas. Akhirnya di medsos kepanasan terus, ketemu orang kepanasan terus, bahkan sampai ke gereja kayak cacing kepanasan terus. Itu adalah pemanasan global yang terjadi karena kita tidak menghargai alam, tidak ekonomi ekologis. Mungkin ini saja beberapa tambahan saya. Paling penting kita kembali ke keluarga kita masing-masing. Greenkan keluarga kita, greenkan hati kita. Dunia boleh panas, tapi kita ciptakan keluarga yang adem, yang damai. Dan kedamaian dan keademan itu yang perlu kita pancarkan ke dunia. Supaya sepanas apapun dunia, kita tetap merasa adem. Dan kehadiran kita menciptakan keademan. Jadi terima kasih untuk malam ini. Itu saja beberapa hal yang sudah saya catat. Akhirnya ketika Tuhan sudah menciptakan dunia ini dengan luar biasa, jangan kita mengubah yang luar biasa menjadi biasa di luar. Orang yang biasa di luar itu karena dia tidak damai di rumah sendiri, di rumah tangga sendiri. Jadi kembali ke cerita Pak Budi, kenapa banyak orang yang tidak berani menceritakan masalahnya kepada keluarganya? Karena dia tidak menemukan damai di situ. Lalu dia ceritakan kepada orang lain, pikirnya menemukan damai di sana. Padahal nanti jadi gosip dan viral, lalu tambah panaslah suasana. Jadi ini beberapa tambahan yang bisa saya tambahkan. Semoga berguna dan menjadi berkat untuk kita menciptakan ekonomi ekologis mulai dari keluarga dan diri kita masing-masing. Sekian dan terima kasih. Semoga Tuhan memberkati. Saya punya tadi, saya bilang setelah mendengar kisah penciptaan awal ini, saya rasa aneh. Kenapa aneh? Ini kan Tuhan cari-cari kerja ini. Kan sudah aman dia sebenarnya, tapi kok buat pekerjaan dengan menciptakan banyak hal yang kemudian kalau kita pikir-pikir merepotkan Tuhan sendiri. Kenapa? Setelah dia ciptakan dunia ini dengan segala isinya, dengan manusia sebagai gambar dan rupa Allah yang diharapkan memelihara apa yang Tuhan sudah ciptakan, hasil akhirnya tidak sesuai dengan harapan Tuhan, kan amburadul dan rusak ini dunia. Jadi akhirnya juga kan Tuhan yang melihat dunia yang seperti sekarang ini. Kalau Tuhan itu manusia pusing juga lihatnya. Mungkin perbandingannya seperti ini. Kita orang tua bangun rumah atau buka usaha. Nanti setelah kita bangun rumah baik-baik, tahu-tahu anaknya tidak tahu jaga dan rawat itu rumah. Kan makan hati kita. Kita sudah berjuang supaya mereka punya rumah tangga baik. Siapkan mereka nikah, apa-apa kita siapkan. Giliran sudah berumah tangga, bikin kita makan hati lagi. Ya, sama juga dengan kalau kita memikirkan dari segi pikiran manusia, ngapain Tuhan ini bikin capek diri, ciptakan dunia ini, setelah itu kita rusakkan. Sehingga itu yang tadi membuat saya merasa aneh dengar ini bacaan. Kemudian keanehan itu juga makin terasa setelah kemudian kita menemukan bahwa setidak-tidaknya saya menemukan manusia yang diharapkan untuk memelihara alam ini hanya tahu pakai saja, tidak tahu merawat. Kembali ke
sama seperti kita orang tua. Kita sudah berjuang untuk anak ini hidup baik, disekolahkan, dibikin rumah, tapi kemudian ulahnya dia yang bikin kita tersiksa lagi, kan gitu. Sehingga kalau menurut saya, kalau Tuhan ini mau aman, ngapain ciptakan ini dunia ini kan? Tapi apa yang tadi kita temukan di salah satu bagian, mungkin juga di penegasan terakhir tadi ya, hanya karena kasih, makanya Tuhan ciptakan, ingin membagi kasih itu kepada kita dan dunia. Sama juga dengan orang tua. Dia capek-capek kerja, capek-capek berjuang, capek-capek berpikir sampai tidak bisa tidur. Jawabannya hanya karena kasih, mengasihi anak. Nah, seperti itulah Tuhan menciptakan kita dan dunia ini karena kasih. Sehingga dengan bacaan ini sebenarnya kita diingatkan untuk kembali ke laptop gitu. Kita ini tidak mungkin tiba-tiba ada seperti ini, hidup seperti ini, kalau dulu Tuhan tidak menciptakan bumi dan isinya, juga tidak menciptakan kita. Artinya, ketika kita sudah tercipta dan terlahir, pertanyaannya, sadar nggak kita kalau hidup kita itu anugerah Tuhan? Sehingga saya rasa ini bacaan-bacaan yang sangat membantu untuk mengubah keanehan itu menjadi rahmat. Itu saja sharing terkait dengan apa yang kemudian tadi saya bilang, saya rasa aneh dengar ini kisah penciptaan. Untuk penegasan lain dan karena itu bagian terakhir. Jadi terima kasih. Oke.